Hai guys, balik lagi sama aku Uti dalam cerita Dipaksa Menikah. Kali ini cerita Intan dan Riko udah masuk bab ke-101 nih. Mau tahu lanjutan ceritanya nggak? Mau ya? Yuk kita dengerin bareng-bareng. Setelah memasukkan kuenya ke dalam oven, Riko mencuci tangannya lalu melepas celemek yang ia pakai. Sambil menunggu kuenya matang, Riko kembali ke depan di mana Intan berada. Mas habis ngapain sih? Tanya Intan kesal karena menunggu terlalu lama. Bikin sesuatu lah, jawab Riko sambil tersenyum. Sesuatu apaan? Tanya Intan lagi semakin penasaran. Udah, nanti kamu juga tahu sendiri, jawab Riko. Intan pun tak ada bertanya lagi karena Riko juga tidak akan mau menjawabnya. 25 menit kemudian, kue yang dibuat Riko sudah matang. Penjaga toko sudah membungkusnya lalu memberikannya pada Riko. Riko menerimanya dan membayarnya dengan kartu debit. Setelah itu, Riko dan Intan keluar dari toko kue lalu masuk ke dalam mobilnya. Di dalam mobil, Riko mengeluarkan kuenya yang masih panas lalu meniupnya pelan-pelan. Nih, buka mulutnya, ujar Riko lalu memasukkan kue itu ke dalam mulut Intan setelah Intan membuka mulutnya. Gimana? Enak gak? Tanya Riko sambil tersenyum setelah Intan mengunyah kue itu di dalam mulutnya. Gumam Intan sambil mengunyah kue yang di dalam mulutnya. Itu aku bikin sendiri loh, tadi pas di dapur toko, ujar Riko tiba-tiba lalu memasukkan kue ke dalam mulutnya. Serius mas? Tanya Intan tidak percaya. Riko menganggukkan kepalanya dan tersenyum. Makasih ya mas. Makasih udah manjain aku, jagain aku, ngerawat aku. Makasih ya mas, ujar Intan sambil memeluk dan mencium pipi Riko. Riko menunjuk bibirnya. Intan pun mengerti lalu mengecup bibir Riko. Setelah menghabiskan kue di dalam mobil, Riko melanjutkan mobilnya ke rumah orang tua Intan. Sesampainya di rumah Bu Romlah, Intan segera mengganti pakaiannya yang basah. Setelah itu, ia pergi ke dapur untuk mencari makanan. Ia sangat rindu dengan masakan ibunya. Loh, kamu belum makan, Tan? Tanya Bu Romlah pada Intan. Udah, tapi cuma makan kue doang, Bu. Oh iya, Bu. Intan hamil. Intan sekarang hamil anaknya Mas Riko, Bu. Ujar Intan pada Bu Romlah sambil memegang kedua tangan Bu Romlah. Beneran? Ibu ikut seneng, Tan. Ibu seneng banget dengernya, ujar Bu Romlah sambil memeluk Intan. Matanya berkaca-kaca karena terlalu bahagia. Intan pun membalas pelukan ibunya. Ia tidak menyangka ibunya akan sebahagia ini. Bentar-bentar, ibu masakin makanan kesukaan kamu ya. Udah kamu istirahat aja dulu sana, ujar Bu Romlah. Intan pun patuh dan masuk ke dalam kamarnya. Di dalam kamar, Riko sedang berbaring dengan telanjang dada karena udara sangat panas. Sedangkan di rumah Intan tidak ada AC seperti di rumahnya. Loh, Mas Riko kok gak pakai baju sih? Tanya Intan sambil duduk di tepi ranjang. Iya, udaranya panas banget. Aku gak betah. Lagian kalau aku tiduran pakai baju, nanti bajuku jadi kusut, jawab Riko. Intan pun menyalakan kipas angin yang menempel di dinding. Kalau pakai kipas angin nanti aku masuk angin lagi, ujar Riko lalu menutupi tubuhnya dengan selimut. Intan pun cemberut lalu berbaring di samping Riko. Tak lama kemudian, Bu Romlah mengetuk pintu kamar Intan memberitahu bahwa masakannya sudah matang. Intan dan Riko pun keluar dari kamar menuju dapur. Di atas meja makan tersaji ayam bakar komplit dengan sambal dan lalapnya. Itu adalah salah satu makanan favorit Intan. Intan segera mengambil nasi, ayam, sambal, dan sayur lalapan di piringnya. Riko yang melihat Intan bersemangat makan jadi ikut senang. Itu akan baik untuk anak yang dikandung Intan. Ia pun ikut makan menemani Intan. Bu, kok sambalnya gak pedes? Tanya Intan pada Ibu Romlah setelah menyuap nasi ke dalam mulutnya. Ya kan kamu lagi hamil, jangan sering-sering makan pedes loh, Tan, jawab Bu Romlah. Oh gitu. Tapi tetap enak kok, Bu, ujar Intan sambil tersenyum dan mengacungkan kedua jempolnya. Intan dan Riko pun makan dengan lahap. Bu Romlah sangat senang melihat keakuran Riko dan Intan. Cerita Intan dan Riko sampai sini dulu ya.
Makasih udah setia ngikutin cerita di Paksa Menikah. Sampai jumpa di bab berikutnya. Dadah!